Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu mengenai data warehousing dan decision support bagian 2. Pokok bahasannya yaitu arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, view, dan decision support. Arsitektur data kita sebelumnya kita akan mengetahui tujuan belajar dari sebab ini, yaitu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Proses model. Tipe apa yang akan dimodelkan, grade apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan, dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta, ukuran apa yang mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item atau time. Tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Ini berikut bentuk arsitekturnya, yaitu client, query analysis, lalu data warehouse, integrator, ekstraktor dari sumber-sumber. Sini kita bisa lihat arsitektur data warehouse seperti ROLAP dan MOLAP yang saya jelaskan pada sebab sebelumnya. Bisa lihat sumber data selainnya itu sharing dan membersihkan transformasi, lalu dikumpulkan, dimuat, lalu diubah. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misal, customer, product, sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pengurusan transaksi. View sederhana dan ringkas. Di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisah data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian, struktur, ukuran atribut, dan sebagainya. Dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang pajak, breakfast, covered, dan sebagainya. Ketika dipindahkan ke warehouse, data ini telah dikonversi. View dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi skala periodik. Ini sudah ada pada penjelasan saya sebelumnya, lalu kita lanjutkan. Nah, di sini kita masuk ke ringkasan, yaitu data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan, yang menyediakan suatu platform untuk analisis data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisis data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengumpulan jenis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Jenis-jenis dari query OLAP yaitu rollup, drill down, pivoting, slicing, dan dicing. Itu bisa Anda lihat pada materi sebelumnya. Pilihan yang harus dibuat dalam perancangan data warehouse yaitu proses model, level atau data yang disajikan, dan dimensi dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronisasi secara periodiknya.
Sekian penjelasan saya mengenai data warehouse dan decision support bagian kedua. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.